Gandingan kembar Dimas Derajat dan juga Ramadan Sananta ini bisa menciptakan fenomena baru untuk timnas Indonesia. Apapun, kita mendoakan semoga pemain ini akan kekal konsisten, menjaga disiplin, tidak egois, akan terus latihan mengikut taktikal yang diatur oleh pelatih Sinteyong. Assalamualaikum dan salam persaudaraan guys. Okey, pada sepak bola perlawanan di antara Brunei dan juga Indonesia dengan kemenangan memihak kepada Indonesia 6-0, munculnya pemain muda berbakat yang memiliki kemampuan mungkin luar biasa ya, kemampuan yang seringkali menjadi berita-berita hangat yang sangat menarik dan diantisipasi. Jadi salah satu wonderkid yang menyerlah semalam ya, yang saat ini paling diincar adalah Ramadan Sananta. Begitu juga sebenarnya dengan Dimas Derajat. Tetapi ini yang telah menjadi sorotan karena kemampuan Ramadan Sananta ini dia lebih muda dan di luar biasanya dalam mengubah permainan dan membuat kiper lawan ini terkalahkan ataupun mungkin terkapai-kapai ya apabila kemasukan Ramadan Sananta di babak yang kedua itu. Jadi kehadirannya di atas lapangan menciptakan momen yang mengesankan dan mendalam yang tidak hanya membanggakan timnas Indonesia tetapi juga memicu perasaan takjub dari para penggemar sepak bola. Apabila kemasukannya itu mengubah total 100% permainan Indonesia dan cara menyerang mereka. Jadi kita akan melihat dalam video pada kali ini bagaimana Ramadan Sananta ataupun wonderkid ini sangat diincar dan juga bagaimana dia telah mengubah permainannya sekelip mata timnas Indonesia untuk mendapatkan 4 lagi gol tambahan di babak yang kedua ini. Jadi kiper Brunei ini rasanya mungkin agak terkapai-kapai juga apabila kemasukan Ramadan Sananta ini mengubah permainan daripada kawasan tengah lapangan itu, daripada kiri dan kanan terus diserang habis-habisan dan akhirnya Ramadan Sananta hanya memerlukan beberapa menit untuk mencetak 2 gol untuk dirinya sendiri. Jadi guys, yuk kita simak dulu video ini daripada channel Star Football. Pada yang baru ketemu channel ini, kalian boleh subscribe, like, share, dan komen juga. Yuk kita simak video ini. Oh, itu gol gitu guys. Tapi menurut kalian pemain mana yang semalam memberikan impak ataupun dampak yang sangat dalam, sangat menarik, sangat jelas ketika bermain semalam? Siapa guys? Komentar di kolom bawah. Langsung mengubah permainan 99% tajam, Sananta buat nangis kiper Brunei. Wih, buat nangis kiper Brunei guys. Timnas Indonesia menghadapi timnas Brunei dalam kualifikasi Piala Dunia yang telah berlangsung di GBK setelah gagalnya diselenggarakan di Jakabaring, Palembang. Bukan Sinteyong namanya jika ia tak membuat gebrakan baru soal strategi yang diturunkan saat pertandingan. Ini juga yang saya mau cakap pasal Sinteyong ini. Dia punya plan A, plan B, plan C ya. Untuk pemain taktikalnya kalaulah di babak separuh masa pertama itu tidak berapa menjadi, pasti di babak yang kedua Sinteyong akan mengubah taktikal dan juga penggantian pemain untuk lebih serapan kepada serangan itu, karena Sinteyong ini punya taktikal menyerang total secara habis-habisan daripada awal sampai ke akhir. Walaupun Indonesia ini dapat gol kah tidak dapat gol, taktikal Sinteyong itu dia akan menyerang habis-habisan totally guys, menyerang untuk taktikal Sinteyong. Sebab itu dia memasukkan Ramadan Sananta di babak yang kedua itu tidak pun sampai berapa menit dalam 10 ke 15 menit main Ramadan Sananta dimasukkan. Pertandingan berlangsung. Di sebab babak terlihat kedua Sinteyong langsung memainkan 4 striker sekaligus dengan memberikan kesempatan Dendi Sulistiawan, Dimas Derajat,
Hoki Caraka, serta Sadil Ramdhani. Yang lebih mengherankan saat pemain tengah diisi oleh Mark Klok dan mendorong Sandy Walsh lebih ke depan untuk menempati posisi gelandang bertahan. Indonesia bermain menyerang sejak menit awal, bahkan Brunei tak diberi nafas sama sekali di pertandingan ini untuk membuat peluang ke gawang Nadeo Argawinata. Nggak bernapas. Memang Brunei tugas Nadeo dalam pertandingan ini terus cukup mudah. Berkat lugasnya permainan Rizky Ridho serta Elkan Bagot menjaga lini bertahan timnas Indonesia. Nah, ini tembus terlihat ini. Permainan Indonesia Elkan Bagot begitu cair, gol ini. demi gol dilakukan timnas Indonesia. Berkat kerjasama tim yang bagus dan para pemain tak terlihat sedikit pun memiliki ambisi untuk bermain sendiri. Namun Indonesia terlihat sedikit buntu saat babak pertama sebelum Ramadan Sananta masuk lapangan. Sebab di babak pertama, Shin Taeyong mencoba taktik baru dan hanya membuahkan 2 gol ke gawang Brunei Darussalam. Itulah, kalaulah Ramadan Sananta main daripada awal ya di babak pertama, banyak gol sudah mungkin nih dapat dibuat. Mungkin dapat 4 gol mungkin ya di babak pertama. Kalaulah Ramadan Sananta itu main first 11 guys, tapi dia main di babak yang Sananta kedua. langsung mengubah alur pertandingan. Nah ini Ramadan Sananta langsung mengubah alur permainan timnas Indonesia setelah dirinya dimasukkan oleh Shin Taeyong di babak kedua, menggantikan Hoki Caraka yang mengalami cedera. Cedera juga Hoki Caraka. Sejak Sananta masuk, Indonesia langsung begitu tajam di lini penyerangan. Karena memang begitu jelas, taktik di babak kedua Brunei dikurung setengah lapangan. Indonesia bisa melakukan serangan dengan begitu ampuh ke gawang Brunei Darussalam. Berkat Ramadan Sananta yang kali ini berduet dengan Dimas Derajat di lini depan. Ini guys, 2 orang ini. Dimas Derajat, Ramadan Sananta. Memang top performance pada saat dan ketika ini guys. Waktu ini mereka lah penyerang yang paling terbaik untuk timnas Indonesia di timnas senior ya. Kalau dari segi pada penyerang lokal lah, tapi kalau penyerang yang keturunan ada lagi Rafael Struijk, mungkin Ivar Jenner juga membantu. Nah, dan kalau ada lagi pemain keturunan di penyerang lagi bagus sebenarnya. Jadi ada pilihan yang banyak untuk Shin Taeyong ya. Ini gol Ramadan Sananta. Sananta langsung mencetak 2 golnya hanya dalam beberapa menit saja. Meski gol pertama lahir dari penalti, namun gol kedua dicetak oleh Sananta dengan kecerdasan yang ia miliki. Oke, ini gol daripada penaltinya. Ini pun cantik juga ya, penjuru sebelah kiri sana. Mudah ya. Walaupun Kipo itu dapat agak bola tuh, tapi terlampau kencang kan guys, keras tendangan tuh, susah Kipo mau tangkap juga. Ini Nathan Tejo yang menyaksikan langsung pertandingan timnas. Ini pemain keturunan Nathan Tejo ini yang dibawa oleh Bapak Erick Thohir, melihat sendiri permainan timnas Indonesia dan mungkin dia akan bergabung dengan timnas Indonesia sedikit masa lagi ini ya, bergantung kepada dokumentasi yang diuruskan nanti oleh PSSI. Di GBK malam tadi juga mengakui kehebatan yang dimiliki oleh Ramadan Sananta. Saya kira penyerang terbaik telah diturunkan pelatih saat babak pertama. Namun kejutan itu terlihat saat Ramadan Sananta masuk. Ia mampu mengubah jalannya pertandingan dengan cepat, ungkap Nathan. Nggak sabar juga kalau Nathan ini masuk di timnas Indonesia ini, tahu. Nggak sabar juga mungkin Nathan itu main. Media Cina sebut Sananta prospek besar Indonesia. Bahkan pertandingan yang disiarkan di Cina ini sampai membuat media Cina menyukai cara bermain Sananta saat melakukan analisis pertandingan. Menurut media Cina, Sananta memiliki permainan yang begitu cair. Sejak masuknya Sananta,
Indonesia seperti mempunyai magnet pemain untuk mencetak gol. Ya, sekarang dia yang paling instingnya untuk mencetak gol itu Ramadan Sananta dengan Dimas Derajat ini punya satu pandai mencari ruang lah kan, ruang dan idea untuk membuat gol nih. Tengok dorang ini beraksi. Sananta mungkin akan menjadi pemain besar nanti karena sosok seperti Sananta yang telah ditunggu para fans Indonesia sejak lama. Ungkap salah satu media Cina di dalam beritanya. Oh, hebatlah. Sebenarnya lebih banyak gol bisa terjadi ya, bisa dapat dilakukan oleh timnas Indonesia ini. Bukan sejak 6 ya, berkemungkinan akan dapat 8 gol atau 9 gol sekiranya Ramadan Sananta ini bermain daripada awal sekali di first 11. Oke guys, wonderkid untuk timnas Indonesia yaitu Ramadan Sananta ya. Mungkin ini salah satu penyerang yang ditunggu-tunggu oleh timnas Indonesia. Dia masih muda, berumur 20 tahun. Gandingannya dengan Dimas Derajat menciptakan satu lagi legasi penyerang lokal Indonesia yang punya insting yang baik dalam mencetak gol ataupun mencari ruang untuk mencari gol itu. Jadi mereka mempunyai idea, mereka mempunyai satu kecepatan daripada segi tendangan dan juga tandukan, dan mereka bijak untuk mencari peluang-peluang untuk cetakan gol itu. Jadi ini mungkin pengganti kepada Bambang Pamungkas ataupun Gonzales ataupun Andik Firmansyah. Dulu ada penyerang-penyerang seperti itu, tetapi kali ini gandingan kembar Dimas Derajat dan juga Ramadan Sananta ini bisa menciptakan fenomena baru untuk timnas Indonesia. Apapun, kita mendoakan semoga pemain ini akan kekal konsisten, menjaga disiplin, tidak egois, akan terus latihan mengikut taktikal yang diatur oleh pelatih Sinteyong dan mengekalkan stamina, kesehatan mereka dan juga pemakanan yang terbaik. Jadi kalau Sinteyong punya filosofi dalam sepak bola ini, dia akan melihat luaran dan dalaman. Dia akan melihat daripada segi permainan, dia juga akan melihat daripada disiplin di luar. Bagaimana mereka menjaga pemakanan, bagaimana mereka patuh kepada arahan, dan juga bagaimana mereka mengadaptasi setiap cabaran, ujian dan dugaan dalam permainan sepak bola ini. Tidak terlalu terpancing dengan provokasi, harus menjaga minda, mental dan emosi. Jadi Sinteyong akan membuat semua pemain-pemain ini faham bahwa permainan sepak bola ini bukan sahaja di lapangan guys, tetapi di luaran itu perlu dijaga disiplinnya, dan hampir ke semua apa yang ingin diterapkan oleh Sinteyong itu dapat diadaptasi oleh semua pemain. Sebab itu Indonesia ini dia berkembang dengan cepat ya. Dalam masa 3 tahun ya, Sinteyong mengendali timnas Indonesia ini dapat satu perubahan yang jelas. Mereka lolos 3 peringkat umur ke Piala Asia di putaran final U20, U23 dan juga timnas senior, dan Indonesia naik ke peringkat ranking FIFA. Sekarang ini selepas kemenangan semalam dengan Brunei, naik ke peringkat 146 di ranking FIFA dunia. Jadi ini menunjukkan kemajuan yang dibawa oleh Sinteyong itu bukanlah filosofi yang biasa. Ini merupakan pelatih yang levelnya peringkat antarabangsa. Ya, walaupun ramai yang mengatakannya Brunei adalah tim yang tidak selevel dengan Indonesia, tetapi dengan kemenangan 6-0 ini merupakan satu momentum permainan
yang mengikut taktikal yang baik. Kalaulah tadi Indonesia menang 2-0, mungkin itu agak menurun sedikit permainan. Tetapi dia kemenangan ini melebihi 5-0 ke atas. Jadi 6-0 ini memadai untuk timnas Indonesia. Walaupun banyak kelemahan-kelemahan yang perlu diperbaiki ya. Bukan kesemuanya sukses, perfect, tetapi banyak kelemahan yang perlu diperbaiki, terutama pemain-pemain yang muda seperti Hoki Caraka, dan juga mungkin Maklok juga perlu memperbaiki sedikit passingan-passingannya yang baik. Pemain keturunan ada Sandy Walsh dapat memberi satu persembahan yang menarik. Apapun secara keseluruhan, overallnya permainan timnas Indonesia mencapai satu tahap permainan yang membanggakan untuk penggemar-penggemar sepak bola. Mereka terhibur di stadion dan juga kami terhibur juga di luar stadion daripada jauh ini. Jadi semoga Indonesia akan mengekalkan momentum permainan menentang Brunei di laga yang kedua ya, 17 Oktober di Brunei nanti. Oke guys, bagaimana menurut kalian terkait dengan perkara ini? Sananta menurut kacamata kalian itu komentar di ruang kolom di bawah. Sampai kita berjumpa lagi. Majulah sepak bola untuk negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.